Wassalatu wassalamu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkahnya beliau ada kita semua, yang mana nanti di hari kiamat siapa yang tak memandang wajahnya dia akan merugi. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya akan bawakan sedikit manaqib beliau Habib Abdurrahman bin Abdullah, kurang lebihnya, karena beliau adalah seorang wali yang gak kepingin dikenal orang, seorang wali yang gak mau dikenal orang. Beda sama orang zaman sekarang yang balap-balapan ingin menjadi terkenal, balap-balapan ingin menjadi orang yang berpengaruh karena gengsinya mereka. Alhamdulillah min dzalik, semua dari Allah. Nah, Habib Abdurrahman bin Abdullah, beliau ini sekarang ini adalah haulnya, haul itu 1 tahun. Nah, sekarang sudah 146 tahun, 146 tahun beliau baru meninggal. Berarti hidupnya sebelum dari 146 tahun. Dan kehidupan beliau lahirnya di Semarang. Beliau lahir di Semarang dengan ayahnya itu Habib Abdullah. Habib Abdullah ini pendatang dari Hadramaut. Habib Abdullah datang dari Hadramaut bersama ayahnya yaitu Habib Muhammad. Habib Muhammad dan Habib Abdullah datang ke Indonesia pertama kali singgah ada di Pontianak. Kemudian Habib Muhammad ini membangun kerajaan Al-Ghadri. Salah satunya anaknya beliau yang perempuan dikawinkan oleh Raja Al-Ghadri di Pontianak. Kemudian Habib Muhammad ini balik lagi ke Hadramaut dan meninggal di sana. Habib Abdullah yang tinggal di Indonesia, atasnya beliau. Kemudian beliau dagang, Habib Abdullah itu dagang dari Jawa ke Kalimantan, balik lagi Jawa Kalimantan pakai kapal. Subhanallah, ketika di Semarang beliau nikah dan kemudian punya anak namanya Habib Abdurrahman di Semarang lahirnya. Kemudian ketika ingin balik lagi ke Pontianak dibajak, semua awak kapal dibunuh sama orang, termasuk Habib Abdullah ini dibunuh dan dikuburkan, ada yang bilang di Kalimantan Selatan. Habib Abdullah. Kemudian besarlah Habib Abdurrahman bin Abdullah dengan ibunya. Amin. Kemudian besar. Singkat cerita sampai beliau nikah dengan adiknya Raden Saleh. Di kuburannya Habib Babah Ruqayyah bin Husain bin Yahya, itu adalah adiknya Raden Saleh. Tapi gak punya anak. Habib Abdurrahman dengan adiknya besarnya gak punya anak. Kemudian nikah lagi dengan Nyai Salma. Julukannya Nyai Salma, orang Jatinegara. Nyai Salma mempunyai 2 anak. Yang pertama Habib Ali yang sering kita dengar, yang kedua Habib Abdul Qadir. Abdul Qadir ini keturunannya mana? Ada yang nanya Abdul Qadir keturunan mana? Beliau nggak punya keturunan. Keturunan beliau semuanya perempuan. Semuanya. Nah, Habib Abdul Qadir ini nikah dengan anaknya Habib Utsman Mufti. Jadi Habib Utsman Mufti dengan Habib Ali dengan Habib Abdurrahman besan. Habib Utsman Mufti dengan Habib Abdurrahman besan. Kemudian Masyaallah hadirin rahimakumullah, dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya zaman, ketika itu sampai beliau besar dan sampai beliau sempat belajar kepada Habib Syekh Ahmad Foto Putih. Dan beliau Habib Syekh juga pernah tinggal di rumahnya Habib Abdurrahman 8 tahun lamanya. 8 tahun itu sambil dakwah juga beliau, iya. Kemudian berperang juga melawan Belanda, iya. Kemudian dagang juga, iya. Abdurrahman sampai ke Jawa Timur, sampai ke Sulawesi. Dakwahnya beliau Abdurrahman, cuma orang nggak dengar. Di buku pun nggak ada yang ditulis. Tidak ada yang ditulis. Cuma ini karamahnya para ulama, semua orang sekarang sudah tahu. Semua orang sekarang menyebut, ayo kita ke makam Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman terkenal di tahun 2010 dan waktu itu beliau meninggal. Ini kalau Allah ingin mengangkat suatu hamba dengan gampangnya, walaupun itu nggak perlu susah payah. Kita nggak perlu susah payah. Kalau Allah ingin mengangkat seorang hamba,
Gak ada yang bisa menghalangi siapapun, baik jin maupun manusia. Gak ada yang bisa. Habib Abdurrahman dari sebelum tahun 2010 jarang ada orang ziarah, sedikit. Kok sekarang bisa terkenal? Allah ingin mengangkat beliau. Ini sudah waktunyamu untuk terkenal. Tapi beliau sudah tidak ada. Rata-rata walinya itu keluar, karomahnya itu keluar. Kita baru sadar bahwa orang itu wali setelah meninggal. Makanya para ulama mengatakan bahwa karomah itu ba'da wafatu, muncul karamahnya setelah meninggal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an ini, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu benar-benar mati. Mereka itu hidup, Allah langsung yang memberi mereka rezeki. Oleh karena itu kalau kita ziarah, tolong dahulukan adab. Jangan anggap ente ini kita ziarah, oh ini udah mati, nggak kedengeran. Oh ini udah mati. Jadi semena-mena ziarah, semena-mena. Saya semalam dengar, semalam ada yang ziarah, nggak pantas. Didengar di orang hidup saja nggak pantas. Ini di depan orang mati, di depan wali. Sama kayak orang upacara dia ada jus yang ada itunya, drum band, tapi pakai kosida, pakai drum band di Magong, ada Abdurrahman. Pantas apa ya? Ente masuk ke rumah orang, anggap gitu. Ente masuk ke rumah orang, terus di rumah orang kita drum band. Kira-kira diapain sama orangnya? Diapain sama orangnya? Gak bakal ngobrol. Makanya kalau mau ziarah, tolong adatnya itu dijaga. Kalau mau kabul, adatnya dijaga. Banyak orang-orang yang tahu begitu, tahu aja ziarah saja. Niatnya dari awal udah jelek. Niatnya apa? Tamasya, sumpah di rumah doang. Ada nggak gitu? Banyak apa? Nah, bener kata Nabi Muhammad ini memang benar. Innamal a'malu binniyat. Amal inti dari amal biniat. Kalau niatnya tamasya, akhirnya datang nggak minta berkah dia. Adabnya kurang akhirnya. Ininya kurang, itu ya kurang, buang sampahnya sembarangan di rumahnya lagi. Kemudian saya ingin ngasih tahu pada antum semua bahwa ini tempat bukan masjid. Ini tempat bukan masjid, ini tempat magam. Jadi antum nggak bisa itikaf di sini. Kalian nggak bisa itikaf, mungkin ada tempat dulu, mungkin kayak masjid. Banyak orang yang mengira ini masjid, enggak. Ini bukan masjid. Kemudian beliau Habib Abdurrahman mempunyai murid satu yang terkenal. Habib Abdurrahman. Siapa? Habib Ahmad Kunjung. Dan Ahmad Kunjung salah satu muridnya Habib Abdurrahman ini. Jadi Habib Ahmad Kunjung pernah berguru kepada Habib Abdurrahman dan pernah berguru kepada Habib Syekh di Jakarta. Habib Syekh ketika di rumahnya Habib Abdurrahman radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meninggal, sedangkan Habib Ali Kuitang masih berumur 12 tahun. Jadi Habib Ali yatim. Ketika 12 tahun, amanat Habib Abdurrahman kepada Nyai Sama, uniknya, ente nanti berangkatin Ali ke Kabupaten taklim sama Habib Ali sebagai mobil. Tapi nggak kasih duit, cuma bilang begitu aja. Kalau orang wanita zaman sekarang pasti udah ngomong, duitnya mana? Ente nyuruh doang nggak ada duitnya, bener benar. Nah, orang zaman dulu, iya. Wanita zaman dulu kan dikasih terus meninggal. Beliau meninggal, bingung. Ini amanat suami, amanat Habib Abdurrahman berangkatin Habib Ali. Bingung, dijual semua emasnya, semuanya dijual, berangkat Habib Ali naik kapal. Habib Ali berangkat sampai di rumahnya Habib Ali, Sohibul Maulid ini belajar. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya dan mudah-mudahan yang hadir di sini dapat sanad dari beliau, dapat madad dari beliau, dapat pandangan dari beliau, lebih dari pandangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang keluar dari sini semuanya mendapat ampunan, semuanya mendapat hajat-hajat ini langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkatnya Sahibul Qaul, berkatnya Habib Abdurrahman bin Abdul Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
Kita berhubungan dengan yang dengan sebenarnya